Pak Faisal, boleh diceritakan sedikit sebenarnya ketika peristiwa tsunami, adakah tanda-tanda yang memang terlihat untuk masyarakat Aceh sehingga bisa banyak sekali korban ini terenggut, Pak? Pertama ini memang karena kegagalan masa lalu ya, menyampaikan pesan sejarah. Jadi sebenarnya tsunami di Aceh itu berdasarkan penelitian paleo tsunami purba itu pernah terjadi tahun 1833 misalnya. Kemudian pernah juga tahun 1907 ya. Tetapi contoh masyarakat di Semelu misalnya, mereka menangkap ini sebagai sejarah kelam yang kemudian mereka wariskan itu dengan istilah semong. Nah, jadi ketika 26 Desember 2004 terjadi gempa besar, itu orang-orang di Semelu langsung teringat dengan semong. Dan mereka itu kondisinya di Semelu ada tanda-tanda seperti itu. Apakah di Banda Aceh? Nah, memang yang saya maksud di Aceh daratan pada saat tahun 1907 itu tidak terwariskan ini, ya, kearifan lokal ini. Nah, kita makanya tema sekarang juga adalah jangan melupakan sejarah, ya, melawan lupa. Karena generasi yang sedang mengalami tsunami hari ini, mereka pada akhirnya akan tidak ada lagi yang hidup. Yang tinggal ini adalah generasi-generasi yang tidak pernah menghadapi tsunami. Nah, kalau mereka tidak diwariskan, nah kita khawatir nanti terulang peristiwa 13 tahun yang lalu ketika air laut surut, itu tanda bencana besar akan datang, tapi orang justru berebut ikan. Nah, berarti ada ketidaksadaran juga masyarakat dari tanda-tanda itu ya Pak? Iya, tanda-tanda alam itu sudah ada. Burung-burung pun panik dan berlarian menuju ke daratan. Itu juga tanda alam. Di Thailand sendiri beberapa gajah-gajah itu yang biasanya mau turun ke laut, mereka berbalik ke gunung. Nah, ini juga tanda-tanda isyarat. Jadi binatang punya kepekaan. Baik, ada kepekaan juga dari binatang. Baik Pak, kita juga sebenarnya tidak hanya dari masyarakat Aceh yang mengenang peristiwa bencana tsunami ini, banyak juga komentar dari para netizen di dunia maya untuk mengatakan bela sungkawanya untuk para korban tsunami di Aceh. Begitu banyak Pak kita melihat ada ucapan bela sungkawa dari masyarakat untuk masyarakat Aceh. Sebenarnya hikmah apa sebenarnya yang bisa kita petik dari bencana ini Pak? Jadi ini memang gempa dan tsunami Aceh ini bencana terbesar di abad 21. Dari skala jumlah korban itu 1,4 juta lebih kurang, 250.000. Untuk Aceh sendiri sekitar 170 ribuan. Kemudian wilayah yang dihancurkan oleh gelombang tsunami itu juga tidak hanya Asia Tenggara, ya Aceh, Thailand, Malaysia, tapi juga dia merambah ke Asia Selatan, ya seperti Myanmar, Maladewa, India, bahkan ke Afrika Timur, ya Kenya, Tanzania, Madagaskar, itu dihantam semua oleh gelombang tsunami tadi. Nah, peristiwa ini menyadarkan dunia bahwa ternyata dalam persoalan kebencanaan ini kita semua harus lebih siap. Jadi selama ini persoalan bencana itu hanya responsif. Begitu terjadi bencana baru kita melakukan upaya. Baik Pak, mungkin kalau kita melihat saat ini kondisi yang terjadi di Aceh, apakah mungkin akan ada bencana lagi? Apakah memang posisi Aceh sangat rawan bencana? Ya. Untuk kemudian membangun siaga bencana seperti apa? Tidak hanya Aceh. Ya, warning ini sebenarnya seluruh daerah yang disebut Ring of Fire. Jadi mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sampai ke Irian, Maluku, itu kita dikelilingi oleh yang namanya cincin api. Ada wilayah tumbukan, ya, subduksi dalam ilmu geologi, mungkin bahasa awam palung. Nah, kenapa terjadi di Aceh ini rahasia Allah. Kita tidak tahu, ya, karena semua ahli kebumian tidak ada yang bisa memastikan di mana akan terjadi gempa, berapa kekuatannya. Ya. Baik, berarti memang tidak ada juga yang bisa memastikan, tapi siap siaga harus Tetapi lihat. Ilmu bahwa daerah ini adalah daerah rawan itu sudah ada. Baik. Jadi potensi yang terjadi di Aceh itu memungkinkan juga terjadi di daerah lain. Baik. Dan Aceh memungkinkan juga untuk terulang kembali. Baik, mungkin ada kemungkinan, tapi kita tentunya harus siaga Kita Pak, ya. Terima kasih Pak sudah baik. berbincang bersama kita. Terima kasih. Marvin, demikianlah perbincangan kami di hari 13 tahun peringatan tsunami Aceh. Kembali ke Anda di studio.